warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzila dengan NIM 1062200057. Baiklah, di sini saya sedang membuat tugas video yang diberikan oleh Bapak Zaki SAG MAG. Saya di sini akan menjelaskan tentang 5 ayat dan 3 hadis mengenai ibadah. Ayat Al-Quran yang pertama, salat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, puasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, haji. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Keempat, zakat. Quran Surah At-Taubat ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Yang kelima, ibadah. Ibadah kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadis tentang ibadah. 1. Islam dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khams. Artinya, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Sholat sebagai tiang agama. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Artinya, pokok segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Keutamaan puasa. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5 ayat dan hadis tentang muamalah. Ayat Al-Quran. 1. Jual beli dan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, menunaikan amanah. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, keadilan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. 4. Pencatatan utang piutang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Artinya, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. 5. Pernikahan. Quran Surah An-Nur ayat 32. Artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu.
Hadis tentang muamalah. 1. Kejujuran dalam berdagang. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Larangan menipu. Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Definisi syariah, fikih, dan hukum Islam. Pengertian syariah. Syariah adalah seluruh ketentuan atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, serta hukum-hukum lainnya. 2. Pengertian fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci melalui proses ijtihad para ulama. 3. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas, dan sumber hukum lainnya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Persamaannya sama-sama bersumber dari ajaran Islam, sama-sama mengatur kehidupan umat Islam, bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan ketertiban. Perbedaannya, syariah berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fikih hasil ijtihad ulama, hukum Islam bersumber dari ijtihad. Hubungan ketiganya, syariah merupakan sumber utama ajaran Islam. Fikih adalah hasil pemahaman ulama terhadap syariah untuk menjelaskan hukum-hukum praktis. Hukum Islam adalah istilah yang mencakup keseluruhan aturan Islam, baik yang bersifat syariah maupun fikih. Dan lebih jelasnya, syariah wahyu Allah dipahami melalui ijtihad fikih, diterapkan dalam kehidupan sebagai hukum Islam. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.